Halo teman-teman, kembali lagi bersama Bang Eli. Di kesempatan kali ini, saya akan mencoba merangkum sebuah film dengan judul Beasts of No Nation. Film yang dirilis pada tahun 2015. Film ini bergenre drama psikologi dengan latar belakang perang di Afrika dan diambil dari sudut pandang seorang anak kecil. Film dibuka dengan memperlihatkan suasana perang saudara yang sedang melanda daerah Afrika, di mana terdapat tentara pemerintah dan tentara pemberontak saling bertempur. Agu, tentara kecil yang menjadi tokoh utama dari film ini, tinggal bersama keluarganya, ayah, ibu, kakak laki-lakinya, dan seorang adik yang masih dalam gendongan ibunya. Sang ayah adalah seorang guru yang dihormati di lingkungan setempat. Ketika tentara keamanan datang menyerbu kampung, mereka menghabisi semua orang yang dianggap sebagai pemberontak, termasuk kedua orang tua aku. Nasib masih berpihak kepada Agu. Ia selamat dari kejaran tentara pemerintah, tapi tidak pada kakaknya yang menyusul sang ayah. Disinilah awal mula cerita film ini. Scene berpindah kepada Agu yang berlari masuk ke dalam hutan. Setelah masuk ke hutan, Agu bertemu dengan pasukan NDF, Tentara Pertahanan Nasional, kelompok militan yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintahan karena dianggap korup dan menyimpang dari konstitusi yang sah. Agu dilatih militer oleh sang komandan yang tidak pernah menyebutkan namanya. Agu diinterogasi oleh komandan dan siap untuk dijadikan tentara pemberontak untuk melawan pemerintahan yang sah. Pasukan militan termasuk Agu itu dan beberapa anak yang senasib dengannya mulai melakukan teror, menjarah kampung, dan tak segan untuk membakar rumah-rumah penduduk. Komandan yang tidak pernah diketahui namanya itu terus memberi sugesti kepada pasukannya sehingga mereka menjadi orang-orang yang tidak kenal ampun, tidak memiliki belas kasihan, dan sangat bengis kepada sesama manusia. Perubahan pada kejiwaan Agu dimulai ketika sang komandan menyuruhnya untuk mengeksekusi seorang tawanan perang, yaitu seorang mahasiswa teknik sipil. Awalnya ia ragu, karena bertentangan dengan nurani dan kesadarannya sebagai manusia. Tak mau sia-sia, komandan tetap menyuruh Agu untuk mengeksekusi tawanan tersebut dengan menggunakan pedang pendek yang ada di tangannya, sambil memberi sugesti kepada Agu bahwa mahasiswa tersebut juga termasuk orang-orang yang telah membunuh keluarganya. Ia, komandan, menyamakan kepala tawanan tersebut dengan melon, hal yang terdengar sangat konyol sekali. Namun tanpa berkata-kata, Agu langsung mengayunkan pedangnya ke arah kepala tawanan tersebut, yang membuatnya langsung jatuh tersungkur. Agu mengayunkan pedang tepat di atas kepala orang itu dengan tatapan kosong, menandakan ia telah hanyut dalam perasaan dendam tanpa tepi. Meskipun setelah membunuhnya, Agu akhirnya muntah-muntah karena inilah pengalaman pertamanya membunuh orang. Perang berjalan terus tanpa henti. Desingan peluru dan ledakan mortar, bom,
Ranjau menjadi irama musik yang menghiasi perang. Sang komandan mampu menyihir ratusan orang prajuritnya menjadi militan yang tak kenal takut. Sang komandan sebagai ayah untuk prajuritnya, terutama aku dan sahabat setianya yang sama-sama masih anak-anak, yaitu setrika. Komandan terus saja menyemangati aku dan pasukan lainnya. Mereka menenteng senjata. Dari kampung ke kampung mereka melakukan kerusuhan dan tidak segan membunuh siapapun yang berani untuk menghalangi langkah mereka. Kesadaran aku mulai tumbuh lagi ketika ia membantai satu keluarga dan menyisakan satu anak yang seusia dengannya. Anak itu menangis meratapi kepergian kedua orang tuanya. Aku seolah kembali kepada masa lalunya, di mana ia juga merasakan kesedihan yang sama seperti yang dialami oleh anak yang ada di depannya. Takdir memang tak selalu putih. Sang komandan akhirnya tidak dipromosikan menjadi jenderal oleh Dada Godlut, seorang pemimpin politik. Justru, Toaisi tangan kanan komandan yang diangkat menjadi komandan batalion. Hal ini tentu saja menjadikan marahnya komandan yang akhirnya menembak Toaisi. Akhir film ini begitu tragis. Setrika, yang menjadi sahabat dekat aku, akhirnya tewas akibat terjangan peluru di tangan tentara pemerintah. Persediaan amunisi dan logistik semakin menipis, membuat semakin banyak prajurit yang putus asa dan akhirnya memutuskan untuk menyerah. Komandan meminta aku untuk tetap tinggal bersama komandan, tapi aku tetap memutuskan untuk menyerah. Serbuan pasukan keamanan itu membuat pasukan komandan kocar-kacir dan mengalami kekalahan yang fatal. Mereka kemudian menginginkan bersama-sama menuju komandan untuk menyerah kepada pemerintah. Komandan itu melarang, namun mereka tetap ingin menyerah. Di tengah perjalanan untuk menyerah, bekas prajurit NDF tertangkap oleh tentara United Nations, tentara PBB. Tak jelas bagaimana nasibnya. Aku kemudian dimasukkan ke panti rehabilitasi anak-anak untuk dididik kembali. Namun, ia tetap menyendiri karena kehilangan masa kecilnya akibat perang yang merenggut jiwa kekanak-kanakannya. Ketika ia diintrospeksi oleh mentornya, ia menjawab kalau ia tidak akan pernah bercerita tentang masa lalunya. Baginya, masa lalu adalah masa lalu yang tidak patut untuk dibagikan kepada orang lain. Masa lalunya adalah aku yang berperan menjadi binatang buas. Inilah akhir dari film Beast of No Nation. Film drama psikologi dengan anak kecil sebagai tokoh utama, di mana ia mengalami hidup yang sangat memilukan. Karena perang, ia dipaksa untuk menjadi pembunuh yang tidak sesuai dengan hati nuraninya, hati nurani sebagai manusia, hingga ia menggambarkan masa lalunya sebagai seorang pembunuh dan sebagai binatang buas. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.